Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kimia dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Agung Pratama senang sekali akan membagikan satu video pembelajaran yang berkaitan dengan struktur atom yang pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang model atom bor dan radiasi elektromagnet. Untuk itu, Pak sahabat kimia dimanapun Anda berada, terus simak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Selamat menyaksikan. Baik, pembahasan mengenai model atom bor ini diawali dengan satu pertanyaan. Mengapa kita mendapatkan garis-garis dalam spektroskopi? Jadi, seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr bersama dengan Rutherford melakukan satu penelitian mengenai model atom hidrogen. Jadi dari penelitian yang mereka lakukan bahwa didapat pada atom hidrogen terdapat elektron tunggal yang mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu. Lintasan ini disebut dengan istilahnya orbit. Bisa kita lihat di gambar bahwa nukleus itu merupakan inti atom, sedangkan elektron itu berada di kulit atom. Jadi kalau dilihat dari gambar, di sini ada orbit 1, orbit 2, orbit 3, atau bisa kita katakan orbit ini adalah kulit 1, kulit kedua, ataupun kulit ketiga. Dan kita tahu bahwa energi paling rendah adalah orbit yang terdekat dengan inti atom. Jadi semakin jauh antara orbit dengan inti atom, maka energinya juga akan semakin besar. Jadi kalau kita lihat dari contoh model atom yang ada di dalam gambar, bahwa orbit 1 memiliki energi lebih rendah dibandingkan dengan orbit 2. Orbit 2 memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan orbit 3. Begitu selanjutnya untuk kulit-kulit terluar daripada atom itu sendiri. Kemudian dari percobaan atau penelitian yang dilakukan oleh Niels Bohr mengemukakan model atomnya. Yaitu yang pertama, bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu atau dengan tingkat energi tertentu. Kemudian yang kedua, pada lintasannya, elektron tidak menyerap atau memancarkan energi. Pada keadaan ini, elektron mengisi kulit-kulit dengan tingkat energi terendah atau biasa disebut dengan istilah tingkat dasar, yaitu tingkat ground state. Selanjutnya, yang ketiga, bahwa elektron dapat berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Jadi mengenai perpindahan elektron dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, bahwa jika elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, elektron tersebut dikatakan dalam keadaan tereksitasi atau excited state. Kemudian yang kedua, ketika elektron berpindah dari tingkat energi lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka
akan disertai dengan penyerapan energi atau absorpsi energi. Sebaliknya, ketika perpindahan elektron terjadi dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, maka akan disertai dengan pelepasan energi berupa radiasi elektromagnet. Kalau kita perhatikan bagaimana keadaan tingkat dasar dan keadaan tereksitasi bisa kita lihat di gambar ya, bahwa gambar yang di sebelah kiri adalah keadaan dasar atau ground state, sedangkan keadaan yang di sebelah kanan adalah keadaan excited state atau keadaan tereksitasi. Terlihat di sini elektron yang berpindah dari orbit pertama menuju orbit kedua. Kemudian mengenai perpindahan elektron tadi, kita tahu bahwa elektron yang berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain itu disebut excited state, ya. Kemungkinannya ini ada dua tadi, yaitu bisa berupa absorpsi atau bisa juga berupa emisi, tergantung perpindahan elektronnya dari tingkat energi rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Selanjutnya kalau kita lihat dari model atom Bohr, bahwa elektron hanya dapat memiliki nilai energi tertentu atau istilahnya terkuantisasi. Kemudian cahaya yang dipancarkan ketika elektron bergerak dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lebih rendah, maka nanti akan disertai dengan pemancaran energi atau pelepasan energi. Energi itu dikatakan sebagai energi foton. Bisa kita lihat di sini bagaimana penggambaran ketika satu elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, maka dia akan memancarkan atau menghasilkan satu energi foton. Jadi kalau kita lihat besarnya energi foton yang dihasilkan ketika elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah, maka bisa dituliskan melalui persamaan En sama dengan minus RH dikali 1/N kuadrat. Di mana kita tahu En itu adalah energi pada keadaan N. N itu menyatakan bilangan kuantum utama atau menyatakan kulit atom, yaitu kulit 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan RH itu merupakan konstanta Rydberg yang nilainya sudah tertentu, yaitu sebesar 2,18 kali 10 pangkat minus 18 Joule. Jadi kalau kita lihat di sini dari penggambaran bagaimana elektron itu berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, maka di sini nanti ada beberapa deret sinar tergantung daripada perpindahan elektronnya itu menuju kulit ke berapa. Kalau dia menuju kulit ke satu, maka nanti disebutnya adalah deret sinar ultraviolet atau deret Lyman. Kalau dia menuju N sama dengan 2, maka disebut visible series atau deret Balmer. Sedangkan kalau perpindahan elektron menuju N sama dengan 3, maka di sini adalah infrared series atau disebut juga deret Paschen. Selanjutnya, ini bagaimana penggambaran deret Lyman, deret Balmer, deret Paschen, dan deret Brackett. Kemudian dari deret Lyman, deret Balmer, dan deret Paschen, serta deret Brackett, itu bisa kita tentukan berapa energi foton yang
dipancarkan. Yaitu kita menggunakan persamaan delta E sama dengan EF dikurang dengan EI. Di mana EF itu sama dengan minus RH dikali seper N kuadrat F, sedangkan EI itu sama dengan minus RH dikali seper N kuadrat I. Jadi dari EF dan EI ini bisa didapatkan satu persamaan baru, yaitu delta E sama dengan RH dikali seper N kuadrat I dikurang seper N kuadrat F. Di mana Ni dan Nf ini menunjukkan kulit awal Ni dan Nf adalah kulit akhir ketika elektron itu melakukan perpindahan. Ya, ini menunjukkan tabel yang menunjukkan deret spektrum emisi daripada atom hidrogen. Ada namanya deret Lyman, deret Balmer, dan deret Paschen, dan deret Brackett. Di mana Lyman kita tahu NF-nya sama dengan 1, Balmer 2, Paschen 3, dan Brackett sama dengan 4. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang konsep perpindahan elektron yang disertai dengan pemancaran atau pelepasan energi, maka kita lihat contoh soal. Contoh soalnya adalah hitunglah energi foton dalam satuan Joule yang dipancarkan oleh atom hidrogen ketika elektronnya berpindah dari tingkat energi N sama dengan 5 ke tingkat energi N sama dengan 3. Oke, dari soal yang ada, kita tahu bahwa elektronnya itu berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu N sama dengan 5, ke tingkat energi yang lebih rendah, yaitu N sama dengan 3. Jadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Niels Bohr, bahwa ketika terjadi perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, akan disertai dengan pemancaran energi. Maka besarnya pemancaran energi foton yang dihasilkan bisa kita cari dengan menggunakan persamaan delta E sama dengan RH dikali seper N kuadrat I dikurang seper N kuadrat F. RH kita tahu itu nilainya sudah konstan, yaitu 2,18 kali 10 pangkat minus 18 Joule, dikali Ni-nya itu adalah 5, sedangkan NF-nya adalah 3. Jadi 1/5 kuadrat dikurangi 1/3 kuadrat. Maka setelah dilakukan perhitungan, didapatkanlah energi foton yang dipancarkan oleh atom hidrogen ketika elektronnya berpindah dari tingkat energi N sama dengan 5 ke tingkat energi N sama dengan 3, yaitu sebesar minus 1,55 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Jadi kalau kita lihat di sini ada tanda minus. Tanda minus ini sebenarnya menunjukkan bahwa terjadi pemancaran energi foton. Baik, itu mengenai contoh soal berkaitan dengan perhitungan energi foton dari atom hidrogen yang elektronnya berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah. Selanjutnya, kalau kita lihat, ada kelemahan-kelemahan daripada model atom Bohr. Di antara kelemahan-kelemahan yang bisa kita lihat, yang pertama yaitu model atom Bohr tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Kemudian kelemahan yang kedua, model atom Bohr tidak dapat menjelaskan semua perilaku elektron. Selanjutnya, model atom Bohr hanya mampu menjelaskan tentang atom hidrogen.
dan atom yang seperti hidrogen. Atau dengan kata lain, model atom Bohr ini terbatas untuk atom-atom yang hanya memiliki satu elektron. Kemudian kelemahan selanjutnya, model atom Bohr gagal menjelaskan mengapa elektron yang terakselerasi tidak memancarkan energi. Kelemahan selanjutnya bisa juga kita lihat model atom Bohr gagal menjelaskan spektrum-spektrum pada atom hidrogen. Selanjutnya, kelemahannya lagi bisa kita lihat model atom Bohr melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena elektron mempunyai jari-jari dan lintasan yang telah diketahui. Kemudian, kelemahan selanjutnya, model atom Bohr mempunyai nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. Ini beberapa kelemahan-kelemahan daripada model atom Bohr. Karena adanya kelemahan-kelemahan ini, maka perkembangan teknologi selanjutnya akan muncul yaitu model atom modern menurut mekanika kuantum. Jadi model atom mekanika kuantum kalau kita lihat itu dasar teorinya itu ada 3 teori yang mendasarinya. Yaitu yang pertama, teori dualisme gelombang partikel elektron yang dikemukakan oleh Louis de Broglie pada tahun 1924. Jadi de Broglie menyatakan bahwa atom bisa dipandang sebagai partikel, atom itu juga bisa dipandang sebagai partikel gelombang. Kemudian teori yang kedua yaitu asas ketidakpastian yang dikemukakan oleh Heisenberg pada tahun 1927. Dan yang ketiga yaitu teori persamaan gelombang oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Jadi penekanan yang bisa kita lihat dari model atom mekanika kuantum ini adalah bahwa atom dipandang sebagai satu partikel gelombang. Oleh karena itu, dalam gelombang kita mengenal beberapa definisi penting yang harus kita pahami berkaitan dengan gelombang. Definisi yang pertama atau istilah yang pertama yang harus kita ketahui yaitu panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda. Jadi yang dimaksud dengan lambda atau panjang gelombang yaitu jarak yang ditempuh gelombang untuk menyempurnakan satu siklus gelombang. Kemudian istilah yang kedua ada namanya amplitudo yang merupakan setengah jarak vertikal dari batas atas dan bawah dari suatu gelombang. Dan yang ketiga ada namanya frekuensi disimbolkan dengan nu, yaitu jumlah siklus yang dilalui oleh gelombang setiap titik per detik. Jadi kalau kita lihat penggambaran satu gelombang, maka yang disebut dengan panjang gelombang bisa kita lihat di gambar, ya, yaitu jarak antara gelombang untuk menyempurnakan satu siklus gelombang. Ini yang disebut wavelength atau panjang gelombang. Kemudian yang vertikal ini adalah amplitudonya, sedangkan frekuensi adalah menyatakan banyaknya gelombang yang dihasilkan setiap titik per satuan detik. Jadi hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi itu nanti bisa kita rumuskan ya untuk mencari kecepatan gelombang atau di sini disimbolkan dengan U, maka U sama dengan lambda dikalikan dengan nu. Selanjutnya
kita berbicara tentang radiasi elektromagnet. Kita tahu radiasi elektromagnet ini dasarnya adalah model atom Bohr tadi, yang Bohr menyatakan bahwa ketika terjadinya perpindahan elektron dari tingkat yang lebih tinggi atau excited state menuju tingkat dasar ground state, maka akan disertai dengan radiasi atau pemancaran energi. Jadi yang dimaksud dengan radiasi elektromagnet adalah satu bentuk energi yang terdiri dari medan listrik yang saling tegak lurus dengan medan magnet pada waktu yang sama dan satu fasa dengan waktu. Bisa kita lihat di sini yang berwarna hijau menunjukkan medan magnet, sedangkan yang berwarna merah ini menunjukkan komponen medan listriknya. Jadi pertemuan antara medan listrik dengan medan magnet maka nanti akan menghasilkan satu radiasi elektromagnetik namanya. Selanjutnya, hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi dalam radiasi elektromagnet bisa kita buat dalam satu persamaan, yaitu lambda atau panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi itu sama dengan C, di mana C adalah kecepatan cahaya pada kondisi vakum yang nilainya sebesar 3,00 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan biasanya panjang gelombang untuk radiasi elektromagnet dinyatakan dalam satuan nanometer. Selanjutnya, ini bisa kita lihat bagaimana jenis-jenis radiasi elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang ataupun frekuensinya. Di sini ada beberapa jenis radiasi, bisa berupa sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak atau visible, sinar inframerah, kemudian gelombang mikro atau microwave, dan gelombang radio. Ini jenis-jenis daripada radiasi elektromagnetik. Adapun warna yang kita lihat seperti merah, jingga, kuning, dan sebagainya itu berada dalam daerah visible light atau daerah sinar tampak yang panjang gelombangnya itu berada pada interval 400 nanometer untuk warna violet sampai 700 nanometer untuk yang berwarna merah. Ya, selanjutnya contoh soal berkaitan dengan radiasi elektromagnet bisa kita lihat. Panjang gelombang cahaya hijau dari lampu lalu lintas adalah 522 nanometer. Yang ditanya di sini adalah berapa frekuensi dari radiasi cahaya hijau ini. Jadi kalau kita lihat panjang gelombang dari cahaya hijau 522 nanometer ini, pertama harus kita konversi ke satuan meter. Kita tahu 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, 522 nanometer itu sama dengan 5,22 kali 10 pangkat minus 7 meter. Selanjutnya, karena di sini ditanyakan frekuensi, kita tahu antara frekuensi dengan panjang gelombang itu dia berbanding terbalik, ya. Jadi bisa kita dapatkan di sini
frekuensi atau nu sama dengan C dibagikan dengan lambda. C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang. Jadi setelah kita hitung, didapat frekuensinya sebesar 5,75 dikali 10 pangkat 14 second pangkat minus 1. Jadi satuan second pangkat minus 1 ini biasa juga disebut dengan satuan Hertz atau disingkat dengan singkatan Hz. Dan kalau kita lihat di tabel yang menunjukkan warna interval panjang gelombang dan interval frekuensinya, untuk sinar yang berwarna hijau, bisa kita lihat di sini, panjang gelombang berada pada interval 560 sampai 520, sedangkan frekuensi itu berada pada interval 540 sampai 580 terahertz. Dan ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam soal, baik itu dari panjang gelombang maupun dari frekuensinya. Selanjutnya contoh soal yang lain berkaitan dengan radiasi elektromagnet. Bisa kita lihat berapa panjang gelombang dalam nanometer dari gelombang elektromagnet yang memiliki frekuensi 6,0 kali 10 pangkat Hertz. Jadi di sini ditanyakan panjang gelombang. Ya, pada prinsipnya kita menggunakan prinsip yang sama. Bagaimana hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi? Tadi dia berbanding terbalik. Ya, maka kita bisa langsung menentukan berapa panjang gelombang yang ditanya di dalam soal. Jadi lambda sama dengan C dibagi nu, C-nya adalah 3,00 kali 10 pangkat 8 meter per second, sedangkan frekuensinya adalah 6,0 kali 10 pangkat 4 second pangkat minus 1. Jadi didapat di sini panjang gelombangnya 5,0 kali 10 pangkat 3 meter, atau kalau kita konversi ke satuan nanometer, itu besarnya sebesar 5,0 kali 10 pangkat 12 nanometer. Untuk selanjutnya, ada satu istilah yang dinamakan efek foto listrik. Jadi efek foto listrik ini terjadi ketika elektron dikeluarkan dari permukaan logam tertentu yang terpapar cahaya dengan frekuensi minimum tertentu. Fenomena ini disebut, istilahnya adalah efek foto listrik. Jadi bisa kita lihat di sini dari gambar ya. Ini adalah berupa cahaya, gelombang cahaya. Kemudian di sini adalah logam, permukaan logam. Ketika permukaan logam ini ditembakkan oleh cahaya tertentu dengan frekuensi tertentu, maka elektron ini akan keluar dalam bentuk energi foton. Jadi energi ketika elektron itu keluar dari permukaan logam, maka ini kita sebut nanti namanya adalah energi foton. Albert Einstein pada tahun 1905 menyatakan bahwa seberkas cahaya sebenarnya adalah aliran partikel yang sekarang disebut foton. Jadi studi mengenai efek fotolistrik ini memperkuat bahwa sifat partikel gelombang itu ada dimiliki dari satu atom. Dan ini memperkuat teori dualisme gelombang yang
dikemukakan oleh Louis de Broglie. Untuk setiap foton memiliki energi yang dapat dihitung dengan satu persamaan, yaitu E sama dengan H dikali nu, atau bisa juga kita menggunakan persamaan E sama dengan H dikali C dibagi lambda. Di mana kita tahu H itu adalah tetapan Planck yang nilainya konstan, yaitu sebesar 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Sedangkan C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang dalam satuan nanometer, dan nu adalah frekuensi, satuannya adalah hertz atau second pangkat minus 1. Dari rumus yang kita lihat pada slide, didapat hubungan bahwa energi foton berbanding lurus dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi artinya kalau semakin besar energi yang dihasilkan, maka frekuensi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron itu juga akan semakin besar. Sebaliknya, energi besar, maka panjang gelombang daripada foton yang dihasilkan itu semakin kecil. Baik, untuk lebih memberi pemahaman kepada kita semua berkaitan dengan efek fotolistrik, maka kita lihat contoh soal. Ketika tembaga ditembaki dengan elektron berenergi tinggi, sinar X dipancarkan. Pertanyaannya, hitunglah energi dalam satuan Joule yang dipancarkan jika panjang gelombang sinar X adalah 0,154 nanometer. Jadi dalam hal ini, informasi yang kita ketahui di dalam soal itu adalah panjang gelombang sinar X sebesar 0,154 nanometer. Oleh karena itu, nanti kita akan menggunakan persamaan E sama dengan H dikali C per lambda. Dengan memasukkan nilai masing-masing, yaitu nilai H, C, dan lambdanya, maka kita dapat hasil energi foton yang dipancarkan, yaitu sebesar 1,29 kali 10 pangkat minus 15 Joule. Untuk latihan nanti bisa dicoba untuk mengerjakan soal latihan berikut ya, berkaitan dengan menghitung energi foton dari panjang gelombang tertentu ya. Di sini ada dua latihannya saya berikan ya, yaitu menghitung energi foton yang panjang gelombangnya 5 kali 10 pangkat 4 nanometer, dan yang kedua menghitung energi foton yang panjang gelombangnya sebesar 5 kali 10 pangkat minus 2 nanometer. Jadi ini sangat mudah sekali menghitungnya. Tinggal kita memasukkan saja nilai-nilai yang diketahui di dalam soal sehingga kita dapatkan energi foton yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Selanjutnya, untuk aplikasi daripada radiasi elektromagnet itu bisa kita lihat dari satu instrumentasi yang bernama spektrometer massa. Jadi dari spektrometer massa kita bisa mengukur proporsi setiap isotop yang ada dalam sampel suatu unsur
menggunakan alat spektrometer massa. Untuk pembacaan daripada spektrometer massa itu nanti ada istilah disebut dengan spektrum massa. Jadi spektrum massa ini berupa puncak-puncak tertentu daripada setiap isotop yang diperiksa dari sampel suatu unsur. Dan ketinggian setiap puncak itu sebanding dengan kelimpahan atau jumlah isotop yang ada di dalam sampel uji. Nanti kita lihat bagaimana contoh soalnya dan bagaimana kita menghitung kelimpahan isotop ataupun menghitung massa atom relatif dari data kelimpahan-kelimpahan isotop yang ada. Oke, baik kita uh, langsung saja. Yang pertama, bagaimana kita menghitung massa atom relatif dari kelimpahan isotop. Misalkan ada contoh soal, litium memiliki dua isotop alam, yaitu litium 6 dan litium 7, dengan kelimpahan masing-masing yaitu 7% dan 93%. Pertanyaannya, hitunglah massa atom relatif litium. Jadi, kalau kita lihat dari soal, maka kita bisa menentukan massa atom relatif litium berdasarkan informasi kelimpahan isotop dua isotop litium, yaitu litium 6 yang 7% dan litium 7 yang kelimpahannya sebesar 93%. Jadi massa atom relatif litium bisa kita cari dengan cara mengalihkan persentase kelimpahan dengan nomor massa daripada isotop-isotop yang ada. Jadi dalam hal ini 7 ini merupakan kelimpahan isotop yang isotop litiumnya dengan massa sama dengan 6. Sedangkan yang 93 ini adalah kelimpahan isotop yang massa litiumnya sama dengan 7. Berarti 7 kali 6 ditambah 93 kali 7 dibagi 100. Maka didapatkan atom relatif litium sebesar 6,93. Selanjutnya, kita lihat bagaimana menghitung massa atom relatif dari spektrum massa atom. Ya, sebagaimana dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa untuk menghitung massa atom relatif, kita juga bisa melihat dari spektrum massa atom yang dihasilkan dari hasil pembacaan alat spektrometer massa. Ini kita lihat contoh soalnya. Suatu sampel atom magnesium diukur dengan spektrometer massa sehingga didapat spektrum massa sesuai dengan data di samping. Hitunglah massa atom relatif magnesium. Jadi bisa kita lihat di sini ada terbentuk 3 puncak di mana masing-masing puncak itu memiliki massa sebesar 24, 25, dan 26. Jadi untuk magnesium yang 24 itu puncaknya berada pada 78,6. Untuk yang magnesium 25 ada pada puncak 10,1 dan untuk magnesium yang 26 itu berada pada puncak 11,3. Jadi puncak-puncak yang dihasilkan ini menunjukkan persentase kelimpahan daripada isotop-isotop magnesium, yaitu magnesium 24, 25, dan 26. Jadi dari data spektrum massa atom magnesium, kita bisa menentukan massa atom relatif magnesium menggunakan persamaan ya
sama prinsipnya tadi seperti contoh soal sebelumnya, yaitu persentase kelimpahan dikalikan dengan massa isotop yang ada, kemudian dibagi 100% atau dibagi 100 ya. Jadi di sini 78,6 kali 24 ditambah 10,1 dikali 25 ditambah 11,3 dikali 26 dibagi 100, maka dapat hasilnya sebesar 24,3. Sesuai dengan apa yang ada di tabel periode unsur, menunjukkan magnesium memiliki massa atom relatif sebesar 24,3. Selanjutnya model soal berikutnya, bagaimana kita menghitung persentase isotop dari massa atom relatif atom. Jadi untuk persentase isotop yang diketahui persentasenya tadi dan kita menentukan massa atom relatif, itu sudah kita lihat contoh soalnya. Kemudian kalau contoh soal yang ada kita lihat saat ini, yaitu bagaimana kita menghitung persentase isotop dari massa atom relatif atom yang diketahui di dalam soal. Sebagaimana contoh soal, iridium memiliki massa atom relatif sebesar 192,22 dan di alam terdapat dalam bentuk isotop IR191 dan IR193. Hitunglah persentase komposisi dari isotop-isotop iridium. Jadi persentase komposisi isotop-isotop iridium bisa kita cari dengan menggunakan rumus, yaitu persen isotop yang lebih berat itu sama dengan massa atom relatif dikurangi massa isotop yang lebih ringan. Kemudian dibagikan dengan perbedaan massa dari dua isotop dan dikalikan dengan 100%. Jadi kalau kita lihat dalam contoh soal, isotop iridium ada dua, ada yang 191 dan ada yang 193. Maka dalam hal ini, isotop yang lebih berat itu adalah yang 193, sedangkan isotop yang lebih ringan adalah yang 191. Dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui di dalam soal, maka nanti bisa kita lihat, kita hitung persen isotop yang lebih berat, yaitu 192,22 dikurangi 191 dibagi 193 dikurangi 191 dikali 100%. Maka didapatkan ini persentasinya sebesar 61% untuk isotop yang lebih berat atau untuk iridium yang 193. Karena iridium 193 sudah kita dapatkan persentasinya, maka kita bisa menghitung persen isotop iridium yang 191, yaitu sama dengan 100% dikurangi 61%, sama dengan 39%. Jadi dari contoh soal ini kita bisa menentukan persentase komposisi isotop-isotop dari suatu atom yang diketahui massa atom relatifnya. Dan perlu diingat bahwa rumus ini hanya berlaku untuk atom-atom yang memiliki isotop hanya dua jenis saja. Jadi kalau untuk isotop yang nanti kemungkinannya lebih dari dua, misalkan 3, 4, 5, atau 6, dan sebagainya, itu tidak berlaku rumus yang ada dituliskan dalam slide ini. Ini hanya berlaku untuk menghitung
komposisi isotop-isotop dari suatu atom yang isotopnya itu hanya ada dua jenis isotop. Oke, untuk lebih memantapkan pemahaman kita mengenai perhitungan massa atom relatif dan perhitungan komposisi isotop-isotop dari suatu atom, ini ada soal-soal latihan. Nanti ini bisa dikerjakan di rumah sebagai latihan kita bersama untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa dituliskan saja di kolom komentar di channel YouTube ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kekhilafan dalam berucap. Untuk itu, saya pamit undur diri untuk video kali ini dan nantikan video-video selanjutnya dari channel YouTube ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.